Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mahsito dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi PPKN, yaitu penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya. 2. Jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Nah, hal ini berguna untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Selanjutnya ada peran lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta mengayomi masyarakat. Yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penegakan dan perlindungan hukum, kejaksaan memiliki tugas yaitu untuk melakukan penuntutan, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu advokat. Dalam penegakan dan perlindungan hukum, advokat memiliki tugas yaitu memberi bantuan hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, serta sangkalan yang mendesak segera disidangkan perkaranya. Yang keempat yaitu hakim. Peran hakim dalam penegakan dan perlindungan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK. Dalam perlindungan dan penegakan hukum, KPK bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran hukum. Nah, yang pertama yaitu contoh pelanggaran hukum yang dilakukan di sekolah. Misalnya, bolos, datang terlambat, ataupun mengikuti tawuran. Dan sanksi yang akan kita terima yaitu hukuman langsung ataupun peringatan dari guru BK. Yang kedua yaitu di saat kita berlalu lintas. Contohnya saat kita tidak memakai helm. Sanksi yang akan kita terima yaitu berupa penilangan dari pihak kepolisian. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Misalnya kita tidak mengikuti poskamling dan tidak mengikuti kerja bakti. Dan yang terakhir yaitu contoh di bangsa dan negara, yaitu contohnya kita melakukan tindak pidana korupsi. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.